Padang pasir itu sunyi. Namun disinilah sejarah berubah. Seorang pria berdiri sendiri, Khalid bin Walid, dari musuh Islam, menjadi pedang terkuatnya. Nama Khalid bin Walid ditakuti di medan perang. Bukan hanya berani, tapi juga cerdas membaca strategi. Ia selalu selangkah lebih maju dari lawannya. Khalid tumbuh di tengah Quraisy yang keras. Sejak kecil, ia dilatih bertarung tanpa rasa takut. Hidupnya ditempa untuk menjadi pejuang. Di atas kuda, Khalid sulit dihentikan. Cepat, lincah, dan penuh kendali. Ia menguasai pergerakan dengan sempurna. Baginya, perang bukan sekadar kekuatan. Ada celah, ada momen, ada strategi. Dan disitulah Khalid selalu unggul. Di perang Uhud, Khalid masih melawan Islam. Ia memimpin pasukan Quraisy dengan penuh keyakinan. Pertempuran besar pun terjadi. Saat pemanah meninggalkan posisi sebuah celah terbuka, Khalid melihatnya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyerang dari belakang dengan cepat. Kavaleri bergerak seperti badai. Arah pertempuran pun berubah seketika. Medan perang menjadi kacau. Barisan pecah, arah hilang, kemenangan mulai berpindah. Namun malam itu, Khalid tidak tenang. Ia duduk sendiri di dekat api. Ada kegelisahan yang terus menghantuinya. Akhirnya, Khalid bin Walid memilih pergi. Ia meninggalkan masa lalunya, menempuh perjalanan panjang menuju Madinah. Mencari kebenaran yang mulai ia yakini. Di hadapan Nabi Muhammad, Khalid datang dengan rendah hati. Tanpa paksaan, ia memeluk Islam dan memulai babak baru dalam hidupnya. Tak lama setelah itu tahun 629 Masehi, Perang Mu'tah terjadi. Khalid bin Walid ikut bersama pasukan kecil kaum muslim menghadapi ancaman besar. Di hadapan mereka berdiri pasukan Romawi yang sangat besar. Jumlahnya berkali lipat, membuat pertempuran terasa hampir mustahil untuk dimenangkan. Satu persatu, pemimpin muslim gugur. Panji hampir jatuh ke tanah. Dan di tengah tekanan harapan, pasukan mulai goyah. Barisan mulai tidak teratur. Sebagian ragu, sebagian mundur perlahan. Situasi semakin genting dan penuh ketidakpastian. Di saat genting itu, Khalid bin Walid maju ke depan. Ia mengambil panji dan memimpin pasukan dengan keberanian penuh. Malam hari, Khalid menyusun strategi baru. Ia mengatur ulang formasi pasukan, mencari cara untuk menyelamatkan semuanya. Pagi datang dengan perubahan. Pasukan bergerak lebih rapi dan terarah. Semua mengikuti strategi yang telah disusun Khalid. Debu beterbangan di kejauhan. Gerakan pasukan menciptakan ilusi, seolah bala bantuan besar telah datang. Pasukan Romawi mulai ragu melihat perubahan itu. Mereka berhenti sejenak, tidak yakin dengan kekuatan yang mereka hadapi. Khalid memimpin serangan singkat dan terukur. Tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka jalan keluar yang aman. Setelah itu, ia memerintahkan mundur. Pasukan bergerak rapi, tanpa kepanikan, meninggalkan medan perang dengan selamat. Pasukan muslim berhasil kembali. Mereka selamat dari ancaman besar. Sejak saat itu, Khalid dikenal sebagai Saifullah, yang berarti pedang Allah. Dan pada tahun 630 Masehi, Fatu Makkah terjadi. Khalid bin Walid kini kembali ke kota itu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pembela. Dan di tahun yang sama, 630 Masehi, saat Perang Hunain, pasukan sempat terkejut oleh serangan tiba-tiba. Situasi menjadi kacau. Namun Khalid tetap bertahan di tengah kekacauan. Meski tubuhnya terluka, Khalid tidak mundur. Ia tetap berdiri di garis depan, mempertahankan semangat dan keberanian. Tahun 632, dalam Perang Yamamah, pertempuran kembali sengit. Khalid memimpin dengan strategi dan ketegasan, menghadapi musuh tanpa gentar. Suatu hari, Umar bin Khattab mencopotnya dari jabatan. Namun Khalid menerimanya dengan tenang, tanpa amarah, tanpa penolakan. Khalid bin Walid tak terkalahkan di medan perang, namun ia wafat di tempat tidur dengan tenang. Namanya tetap hidup dalam sejarah Islam selamanya.